Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ayolah Kak, itu karena dia jatuh cinta melihat usahaku ini, ucap bayi kecil, yang tanpa malu menjawab perkataan Lin Tian tadi. Lin Tian dan Ling Suer hanya menggelengkan kepala mereka, ketika melihat sifat tak tahu malu bayi kecil ini. Mereka pun akhirnya pergi, dan meninggalkan bayi kecil di luar gerbang sendirian. Tentu saja seperti biasa, bayi kecil ingin keluar untuk mencari beberapa mangsa lagi. Itu karena, dia ingin melampiaskan penderitaannya ini di luar sana. Cih, kucing hebat ini tidak akan pernah menyerah, hanya karena satu atau dua hukuman kecil seperti ini. Saatnya beraksi, ucap bayi kecil yang langsung berlari keluar dari istana kerajaan Ling menuju kota. Sekarang dia merasa bebas, karena Feng Er pergi untuk berlatih. Sedangkan Lin Tian dan Ling Suer, mereka tidak akan marah apabila dia tidak membuat masalah kepada mereka. Hahaha, oh makanan, aku datang. Meong, ucap bayi kecil sambil berlari. Di paviliun alkemis. Tetua Agung, ucap tetua ke-8 sambil memandang seorang pria paruh baya yang datang ke tempatnya. Aku datang ke sini, untuk melihat pemuda yang kamu katakan itu sesuai perintah Master. Ucap pria yang dipanggil Tetua Agung itu. Mendengar hal itu, Tetua ke-8 merasa kalau Master Sekte sangat berharap kepada Lin Tian, agar Lin Tian bisa masuk ke dalam paviliun mereka. Tentu saja Tetua Agung, karena hari ini, aku sudah ada janji dengan pemuda itu untuk melihat penyakit permaisuri kerajaan Ling, ucap Tetua ke-8. Tetua Agung mengangguk, dan dia juga meminta kepada Tetua ke-8 itu, untuk mulai memberitahukan tentang pemuda yang dikatakan oleh Tetua ke-8 kemarin melalui pesannya. Tentu saja, Tetua ke-8 dengan senang menceritakannya kepada Tetua Agung. Di paviliun mereka, Tetua Agung bisa dibilang berada di bawah satu level dari Master Paviliun mereka. Keduanya sama-sama Master Alkemis di tingkat dewa, tentu saja Tetua Agung berada satu tingkat di bawah Master Paviliun. Dan juga, kekuatan Tetua Agung mereka berada di alam dewa tingkat menengah. Dan karena hal itulah, paviliun mereka bisa berdiri dengan bangga di dunia dewa ini. Dengan senangnya, Tetua ke-8 menceritakan apa yang dia lihat kemarin, ketika Lin Tian membuat pil kaisar tingkat tinggi dengan kualitas sempurna. Bahkan pemuda itu juga mengatakan bahwa, dia tidak benar-benar berniat untuk membuat pil tersebut. Hanya karena beberapa hal saja, itu yang membuat secara tidak sengaja dari pil yang tadinya hanya berada di tingkat menengah, tiba-tiba saja bisa mencapai tingkat tinggi secara langsung. Tetapi Tetua Agung yang mendengar itu mengerutkan keningnya, dan juga dia mengetahui beberapa alasan, kenapa pil Lin Tian bisa naik ke tingkat tinggi seperti kemarin. Pertama, itu karena pil yang dibuatnya memang tidak pantas dibilang pil tingkat menengah. Kedua, mungkin itu karena bahannya yang berkualitas lebih bagus, maka dari itu pil tersebut bisa naik tingkat. Namun bisa juga, Lin Tian telah memasukkan beberapa bahan lain untuk menambah kualitasnya, dan juga efek dari pil tersebut. Maka karena itulah, hasil dari pil tersebut akan naik tingkat menjadi pil tingkat tinggi. Tetapi jika benar, Lin Tian telah dengan sengaja memasukkan beberapa hal yang berguna untuk menambah efek pil tersebut, maka alkemis Lin Tian sungguhlah monster, seperti itulah yang difikirkan Tetua Agung. Jika benar pemuda ini bisa melakukan hal itu, maka dia sangat dibutuhkan di paviliun kita, ucap Tetua Agung dengan wajah serius. Tetua ke-8 juga mengangguk setuju, dan tanpa disengaja, dia juga menanyakan tentang masalah pil jiwa yang mereka beli beberapa tahun lalu. Tetua Agung menghela nafas berat, saat Tetua ke-8 menanyakan pil tersebut. Berbagai cara mereka lakukan, untuk meneliti bahan yang dibuat dalam pil jiwa tersebut.
Bukan karena mereka tidak memiliki pil yang seperti itu, tapi efek dari pil jiwa yang dilelang oleh Lin Tian sebelumnya, itu memiliki efek yang lebih bagus dan juga beberapa efek lain yang luar biasa. Contohnya seperti bisa meningkatkan kekuatan jiwa 5 kali lipat, dari pil jiwa biasa di tingkat yang sama. Lalu dari hal yang mereka teliti, pil itu juga bisa dengan mudah menyembuhkan seseorang yang jiwanya telah rusak parah. Jika mereka bisa meneliti dan berhasil menemukan bahan yang ada di dalam pil tersebut, maka kemungkinan terbesar dalam bidang alkemisnya akan berhasil meningkat lagi. Sudahlah, sekarang mari kita pergi ke Istana Ling, aku tidak sabar ingin bertemu dengan pemuda itu, ucap Tetua Agung dengan tersenyum. Mendengar ucapan itu, Tetua ke-8 dengan tenang mengangguk. Dia juga ingin melihat apakah penyakit King Yu, dan dia juga ingin mencoba menyembuhkan King Yu dengan kemampuannya. Atau mungkin Tetua Agung juga ingin membantunya, karena dengan begitu, mungkin mereka bisa mendapatkan rasa terima kasih dari Lin Tian. Dan dengan cara itu, mereka pun bisa lebih mudah mengundang pemuda itu masuk ke paviliun mereka. Karena Tetua ke-8 mengetahui dari informasinya, kalau King Yu menderita sakit yang aneh. Dengan banyaknya ahli alkemis tingkat raja yang telah berusaha mencoba menyembuhkan King Yu, tapi tidak ada yang berhasil sampai sekarang. Kedua tetua itu berjalan menuju ke Istana Ling dengan kereta kuda dari paviliun mereka, dan diikuti dengan beberapa ahli dari paviliun alkemis. Tidak banyak orang yang dibawa oleh tetua ke-8 tersebut, karena mereka ke sana hanya untuk berkunjung, dan bukan untuk bertarung seperti yang dia lakukan kemarin. Sebenarnya, tetua ke-8 juga telah menceritakan perihal masalah yang terjadi kemarin kepada tetua agung. Tentu saja tetua agung sudah mengetahui hal itu, lalu dengan keras dia bersamaan dengan Master Paviliun mengingatkan seluruh alkemis masternya, agar mereka tidak melakukan hal licik dan buruk seperti Master Wei. Tidak lama mereka sampai di Istana Ling, dan tentu saja Ling Jun yang tahu akan kedatangan tetua ke-8 segera menyambutnya dengan hormat. Tetapi hal yang membuat dia terkejut dan hampir melompat adalah, tetua agung paviliun alkemis juga datang ke istananya, dan itu membuat dirinya menjadi sedikit kaku. Kalau hanya tetua ke-8 paviliun saja, mungkin Ling Jun bisa berbicara biasa dengan mereka. Tetapi dengan tetua agung yang merupakan seorang ahli alkemis tingkat dewa, serta kultivator yang berada di alam dewa, bagaimana mungkin dia tidak bisa melompat kaget karena hal itu? Ling Jun dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada tetua agung, atas kelancangan dirinya karena tidak menyambut tetua agung dengan lebih hormat lagi. Tentu saja tetua agung tidak keberatan dengan sifat kaku Ling Jun ini, karena dia datang dengan mendadak ke sini tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Dan juga, dia datang ke sini bukan untuk dihormati, tapi untuk bertemu dengan pemuda yang dikatakan alkemis jenius oleh tetua ke-8. Tentu saja Ling Jun mengetahui alasan tetua agung datang ke sini adalah, itu untuk menemui menantunya itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa, kalau paviliun alkemis akan menganggap Lin Tian begitu tinggi di mata mereka. Ling Jun membawa keduanya masuk menuju kamar King Yu, di mana Lin Tian dan Ling Suer sudah menunggu sambil mengobrol dengan gembira. Di saat kedua tetua dari paviliun berjalan menuju kamar King Yu, tetua agung dengan santainya mencoba mengetahui dari mana Lin Tian berasal, dan siapa sebenarnya pemuda itu. Tetapi Ling Jun hanya mengatakan bahwa, kalau dia berasal dari tempat yang kecil. Ketika dia sampai ke sini, itu karena dia terus berlatih sambil berpetualang. Dan Ling Jun juga mengatakan bahwa, kalau nama Lin Tian adalah Tian Lin, dan itu nama yang sama yang diketahui di seluruh dunia dewa. Tentu saja kedua tetua itu mengetahui tentang nama Tian Lin, karena dia telah membuat dunia dewa heboh dengan kehadirannya, di saat pertandingan generasi muda di dunia dewa sebelumnya.
Pemuda itu dengan berani melawan Master Sekte Kuil Suci, dan bahkan membuat tetua pertama dari Sekte Kuil Suci terluka. Lalu di bawah banyak tatapan penonton, dia dengan berani memotong tangan wanita yang melukai Ling Suer. Sampai sekarang, tangan wanita tersebut tidak dapat disambung atau kembali lagi seperti semula. Dia hanya hidup dengan satu tangan, karena sudah banyak master alkemis yang mencoba menyembuhkan wanita tersebut, tapi tidak ada yang berhasil melakukannya. Bahkan karena semua orang di paviliun alkemis penasaran dengan apa yang terjadi dengan tangan wanita itu, tetua kelima sampai pergi ke kuil suci untuk mencobanya. Tetapi hasilnya, dia tidak bisa menyembuhkan atau bahkan memasang tangan wanita itu. Hanya ada satu pilihan bagi wanita tersebut adalah, dia harus maju ke tingkat raja. Dengan begitu, maka secara otomatis tangan yang hilang itu akan kembali lagi. Tapi itu butuh beberapa tahun atau ratusan tahun lagi, itu agar dia bisa mencapai alam raja. Dan untuk sekarang, itu sudah jelas kalau mental wanita itu sudah jatuh karena tangannya yang putus itu. Sangat kecil kemungkinannya dia bisa maju lagi, jika dia tidak bisa mengatasi iblis kecil di hatinya itu. Untuk sesaat, mereka bisa sedikit merasakan kalau pemuda yang akan mereka temui ini adalah pemuda yang kejam, dan bahkan telah melewati banyak hal selama ini. Nanti cobalah untuk tidak menyinggung pemuda itu, dan kita tidak bisa memusuhinya. Kita akan menjadi temannya, jika kita tidak bisa menarik pemuda itu masuk ke dalam paviliun kita, ucap Tetua Agung kepada Tetua ke-8. Tetua ke-8 tentu saja mengerti maksud Tetua Agung, karena memang lebih baik menjadi teman, daripada menjadi musuh kepada orang seperti Lin Tian. Karena dia yakin bahwa, jika mereka menjadi musuh dari pemuda tersebut yang bahkan tidak pernah melihat, ataupun peduli kepada penguasa benua timur yang paling kuat dari dua penguasa lainnya, itu berarti dia bukanlah pemuda yang mudah untuk digertak. Saat mereka masuk ke kamar King Yu, mereka melihat satu pemuda sedang duduk sambil berbicara bahagia bersama dengan King Yu. Di samping pemuda itu juga, ada Ling Suer yang duduk dengan tenang sambil mendengarkan keduanya berbicara. Uhuk-uhuk, Ling Jun terbatuk pelan, untuk mengingatkan Lin Tian dan kedua wanita itu. Di saat King Yu dan Ling Suer melihat siapa yang datang, mereka berdua sangat terkejut. Itu karena, salah satu dari mereka adalah Tetua Agung dari Paviliun Alkemis. Kalau masih Tetua ke-8 saja, mereka sudah mengetahuinya kemarin. Tetapi saat ini, itu adalah Tetua Agung yang datang ke sini. Bahkan dalam pikiran kedua wanita itu, mereka masih tidak yakin dengan apa yang mereka lihat. Karena Tetua Agung dikatakan bahwa, dia adalah salah satu Master Alkemis Dewa, dan dia datang ke Istana Ling dengan sendirinya tanpa diundang. Salam Tetua Agung, ucap kedua wanita itu. Hanya Lin Tian yang melihat pria yang dipanggil Tetua Agung itu dengan tenang, dan dia hangat tersenyum. Karena memang dia sudah memprediksi hal ini, tapi prediksinya masih salah, karena dia tidak menyangka kalau Tetua Agung dari paviliun itu sendiri yang akan datang, dan itu sudah melebihi apa yang Lin Tian pikirkan kemarin. Tidak perlu terlalu sopan, aku datang ke sini juga hanya untuk bertemu dengan pemuda itu. Dan aku juga ingin melihat keadaan Permaisuri King, ucap Tetua Agung. Mendengar hal itu, kedua wanita ini baru sadar bahwa, kalau Tetua Agung datang ke sini hanya untuk bertemu Lin Tian. Tetapi tetap saja masih ada rasa kaget di hati mereka berdua, apalagi saat melihat tatapan Lin Tian yang tenang dan ada senyum di wajah Lin Tian. Dia benar-benar luar biasa, ucap kedua wanita di hati mereka masing-masing. Ingin bertemu denganku. Ada masalah apa Tetua Agung sampai mencariku, ucap Lin Tian dengan sedikit hormat kepada Tetua Agung. Tetapi masih terlihat dengan jelas, ekspresinya masih tenang sambil tersenyum. Melihat sifat tenang dan juga cara bicaranya yang tenang,
serta sedikit ada rasa hormat dari nada bicaranya itu. Tentu saja ada penilaian tersendiri dari Tetua Agung untuk Lin Tian. Aku hanya ingin melihat bagaimana kamu menyembuhkan Permaisuri Ling. Tapi sebelum itu, apa aku boleh melihat keadaannya? Tanya Tetua Agung kepada Lin Tian dan yang lain. Oh, silahkan saja, aku tidak keberatan, ucap Lin Tian dengan tenang. Tetua Agung mengangguk, dan dia berjalan mendekat ke arah King Yu dengan tenang. Dia dengan sopan memeriksa nadi dari King Yu, tapi saat dia merasakan nadinya dan melihat tubuh King Yu, wajah Tetua Agung sedikit berubah. Dia mengetahui beberapa racun yang ada di tubuh King Yu, tapi ada satu racun lain yang dia tidak ketahui. Bahkan dia juga tidak tahu cara kerjanya, tapi bisa dijelaskan kalau King Yu akan menderita karena racun itu. Melihat wajah bingung Tetua Agung, Tetua ke-8 tahu kalau Tetua Agung pun tidak bisa melihat penyakit King Yu. Dia menghela nafas berat, bahkan Tetua Agung tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana mungkin dia bisa mencobanya dengan berani, karena itu sama saja dia tidak menghormati Tetua Agung itu sendiri. Ini, aku tidak percaya, Anda bisa bertahan sampai saat ini dengan keadaan seperti ini, ucap Tetua Agung dengan wajah terkejut yang luar biasa. Ini berkat menantuku, dia telah memberikan pil selama 5 tahun ini, balas King Yu dengan lembut. Mungkin jika Ling Suer tidak bertemu Lin Tian, dan memberikan pil untuk dirinya, mungkin sampai sekarang dia masih merasakan sakit seperti dulu. Tetua Agung mengangguk, sepertinya pemuda ini mengetahui tentang racun di tubuh King Yu, maka dari itu dia sangat percaya diri dengan pil yang dia buatnya. Jadi Tianlin, apa yang kamu ketahui tentang racun yang ada di tubuhnya Permaisuri? Tanya Tetua Agung sambil melihat Lin Tian. Lin Tian menjelaskan racun yang ada di tubuh King Yu itu dengan tenang, dan tentu saja dia tidak pelit dengan ilmu yang dia punya. Karena dia juga seorang alkemis master, untuk membagi informasi sesama alkemis itu sudah menjadilah hal yang wajar selama ini. Itu hanyalah racun monster, dan disebabkan oleh kelelawar yang ada di lembah kematian. Meskipun racun mereka tidak membunuh, tapi itu dapat membuat orang yang terkena gigitan atau bahkan luka sedikit saja, maka orang itu sudah pasti terkena racun kelelawar tersebut. Lin Tian juga menjelaskan, kalau rasa sakit yang diderita seseorang yang terluka akibat kelelawar itu, maka racun tersebut akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hingga pada akhirnya, orang itu bisa saja bunuh diri, karena tidak tahan dengan rasa sakit yang terus muncul setiap malam menjelang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.